Inggih. Ya, silakan Pak Mangku. Nggih. Ya. Suksema Tu Haji. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigena Mastu Namo Sidam. Om Tanme Manah Siwasam Kalpamastu. Rahajang Kecunduk malih Raina Mangkin. Dalam diskusi kita Bhagavad Gita. Semoga sami kena rahayu atas sih hidup sang yang dewasa dan tetap sehat. Ini Bapak Ibu sareng sami berjumpa kembali dengan diskusi kita rutin mingguan. Ampura jadwalnya geser karena tentu karena berbagai kendala ya, tidak bisa tetap jadwalnya jam sekian karena memang kita semuanya niki ada yang double cover, ada yang triple cover kayak Bu Giri nih karena beliaunya mobilitasnya tinggi memang agak sulit. Tapi tidak menyurutkan niat kita untuk tentu berdiskusi. Izinkan Titiang pada hari niki memandu diskusi dia yang ke-6 sloka 16 sampai 20 masih berbicara tentang dhyana yoga. Baik Bapak Ibu sareng sami sebelum nike mari kita bersama-sama Napi wastane berdoa semoga ide sang yang dewasa ide betari leluhur sinamian memberikan kita warna graha kerhayuan. Nggih kita awali dengan pawitri ka-6. Durus nggih. Apawitra pawitra sarwawastang gato piwa yasmare pundari kaksam tabahya abhyantara suci Sri Vishnu Om Tatsat iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Nggih, matur suksema Bapak Ibu sareng sami. Mari kita wacan bersama-sama apa namanya? Sloka yang ke-16 nih. Natyas natas tuyo gusti. Natas tuyo gusti. Nacai kantam anas natas. Nachati swapnya silasya. Nachati swapnya silasya. Jagratunai wacarjuna. Jagratunai wacarjuna. Nityas natastu yogusti. Nityas natastu yogusti. Nachai kantam anasnata. Nachai Achati swapnya silasya. Jagratunai wacarjuna. Sesungguhnya yoga tidaklah untuk ia yang makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Wahai Arjuna, tidaklah juga untuk mereka yang tidurnya terlalu banyak atau bagi mereka yang senang bergadang.
Jadi sloka niki Bapak Ibu sareng sami sesungguhnya mengajak konsep hidup seimbang sekali jasmani dan rohani. Barangkali di antara kita saat ini memang kadang-kadang ini yang nggak teratur sehingga banyak sekali kemudian penyakit-penyakit psikomatik mendera kita ya, karena kita pas makanan enak jadi A3 kita apa ada ajang gitu. Nah pas di nggak punyanya kadang-kadang akhirnya sampai menahan lapar. Demikian juga terkait dengan tidur. Kadang-kadang pola tidur kita memang nggak seimbang. Ya, kalau dari sisi kesehatan kan diminta untuk istirahat 8 jam. Ya, tetapi kadang-kadang kita memang tidak bisa seperti ini. Apalagi usia-usia di atas 50 tahun, ya sudah mengalami susah untuk tidur nyenyak gitu ya. Jadi ini memang menjadi persoalan penting. Tapi bagaimanapun juga susastra sebenarnya sudah mengarahkan kita untuk bisa hidup seimbang. Jadi orang yang mau belajar yoga, mau belajar meditasi, tidak dalam kondisi perutnya penuh, dan juga tidak dalam kondisi perutnya yang kosong. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada sistem metabolisme tubuh kita. Demikian juga kalau kita banyak tidur, apalagi kemudian kurang tidur, tentu ini akan menyebabkan kondisi tubuh kita tidak seimbang. Jadi dalam tubuh kita itu sudah ada pesan alarm sebenarnya, alarm otomatis yang didesain oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita kekurangan sesuatu di tubuh kita akan bereaksi. Kalau kelebihan sesuatu pun akan bereaksi. Gitu. Itu udah pasti. Saya contohkan misalnya kalau tangan kita susuban, ya padahal kecil, tapi karena nggak dibutuhkan oleh tubuh kita merasa sakit. Demikian juga kalau misalnya tensi darah kita rendah, maka kita akan menghasilkan reaksi. Demikian juga kalau tensi kita naik di atas ini, pasti juga akan bereaksi. Nah intinya bahwa jika tubuh tidak sehat, maka pencarian spiritual juga akan terhambat. Nah ini mohon dipahami ya. Jadi kalau kita mau belajar spiritual memang perlu menyiapkan kondisi tubuh yang prima. Tidak bisa belajar spiritual dengan kondisi tubuh yang kemudian bermasalah. Namun demikian bukan berarti kalau orang sakit tidak boleh belajar spiritual. Tapi ini kan memberikan pengaruh. Apalagi orang mau belajar yoga, asanas, yang ada gerakan-gerakan tertentu. Jadi ini penting. Misalnya orang yang tensi darahnya tinggi, gitu, misalnya perlu mencari teknik melaksanakan yoga yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Jadi jangan memasakkan misalnya sirsasana dan lain sebagainya. Orang yang tensinya tinggi perlu meditasinya di dalam air, itu misalnya alas duduknya dikasih alas yang basah sehingga bisa meredam gejolak-gejolak emosinya. Jadi orang yang temperamental seperti itu. Kalau orang yang misalnya tensi rendah, dia perlu misalnya meditasi di bawah sinar matahari sehingga mampu memaksimalkan, membantu pemulihan dirinya. Itu beberapa teknik-teknik akhirnya yang kita dapati di masyarakat. Ada yang tekniknya meditasi di bawah matahari, ada yang orang Jawa bilang ada di meditasi topo tempuran, ada yang berendam, dan lain sebagainya. Ada yang nyari pengelukatan, ada yang nyari air, ada yang nyari gunung, dan ini itu akan disesuaikan dengan kondisi tubuhnya sesungguhnya. Nah, setelah menjelaskan objek meditasi dan tujuan akhir yang ingin dicapai olehnya, nah sloka niki memberikan beberapa peraturan untuk diikuti. Ya, kalau kita memang mau menekuni dunia spiritual melalui yoga ini, melalui dhyana yoga ini. Bahwa mereka yang melanggar aturan pemeliharaan tubuh tidak dapat berhasil dalam yoga. Jadi ini mohon dipahami. Makanya banyak orang justru setelah belajar yoga kok malahan mengalami disharmoni dalam tubuhnya. Banyak yang menjadi sakit, kemudian kondisi wata wayunya tidak seimbang dalam tubuhnya. Nah ini penting, harus dipahami bahwa pemeliharaan tubuh itu penting. Nah sering sekali ya pemula yang menekuni yoga niki ya dengan kebijaksanaan mereka yang belum lengkap menyatakan, ini sering terjadi ya, tiba-tiba berseloroh, oh aku adalah jiwa atau kamu adalah jiwa dan bukan tubuh ini. Nah jadi lakukan saja aktivitas spiritual, lupakan pemeliharaan tubuh. Jadi banyak orang akhirnya mengorbankan dirinya hanya untuk sekedar kurus, kemudian mengorbankan kondisi tubuhnya, diet yang tidak sehat gitu misalnya. Saya contohkan misalnya punya teman, mereka mau vegetarian. Saya pernah sampaikan, kalau orang mau vegetarian, jadi jangan lupa untuk kemudian juga mengkonsumsi asam amino yang bersumber dari hewani, karena tubuh kita memang memerlukan asam amino itu, tapi tidak perlu makan daging. Tadi misalnya minum susu, makan keju, yogurt atau minyak ghee-nya gitu, salad, memang nggak makan daging.
Tapi kemudian jangan lupa untuk minum susu. Kalau kita nggak minum susu atau asam amino dari hewani, kalau hanya makan buah-buahan saja, kita akan mengalami kondisi tidak stabil, disharmoni dalam tubuh kita. Ini perlu diperhatikan seperti ini. Nah, memang benar ya, kita bukanlah tubuh, namun tubuh adalah pembawa kita selama hidup ini dan kita wajib menjaganya. Ya memang secara rohani saya bukan tubuh, saya adalah jiwa. Tetapi saat ini kita sedang melakoni kehidupan menggunakan badan wadak ini. Maka mau tidak mau badan wadak inilah kita gunakan sebagai alat, sebagai sarana, sebagai perahu agar jiwa, atman kita itu mampu berevolusi mencapai kesadaran yang tertinggi. Itu maksudnya. Jadi tanpa wadah, saya sering analogikan bahwa antara jiwa dengan badan ini seperti jiwa itu dia melihat tetapi lumpuh, sedangkan badan ini dia buta tetapi sehat. Makanya antara yang melihat tetapi lumpuh dengan yang buta tetapi sehat ini harus bekerja sama. Jadi tidak boleh kemudian kita hanya berpikiran bahwa hanya perlu kesadaran saja tanpa perlu wadag atau tanpa perlu prakriti. Nah, teks Ayurveda dalam Caraka Samhita mantra yang ke-11 itu sangat tegas menyatakan sarira madhyam palu dharma sadharma. Ya, tubuh adalah kendaraan untuk terlibat dalam aktivitas keagamaan. Jadi mohon ini diperhatikan juga gitu. Jadi kalau kita ingin memuja Tuhan, bersembahyang, memang jiwa kita harus terkoneksi dengan Tuhan, tetapi tubuh inilah yang akan mampu mengantarkan jiwa itu menjumpai kesadaran Tuhan itu. Tanpa tubuh, ya kita nggak akan bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Niki makanya perlu konsep keseimbangan. Makanya sering kita dengar seimbangan antara jasmani dan rohani. Artinya kedua-duanya harus dipelihara semasih kita hidup niki. Beda artinya memelihara dengan keterikatan ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Memelihara tubuh dengan kemelekatan kepada tubuh itu agak sesuatu yang berbeda. Yang kira nike, bisa dilanjut Haji Dewa karena penjelasannya masih wenten. Nah, di dalam Isa Upanishad ya, sukta yang ke-9, mantram yang ke-13, ada mantram indah juga di sini disebutkan demikian. Handam tama prawisanti yewidyam upasate tato buya iwate tamu yau widyayam rata. Jadi mereka yang hanya mengembangkan ilmu material akan masuk neraka. Tetapi mereka yang hanya mengembangkan ilmu spiritual pergi ke neraka yang lebih gelap. Nah, ini Isa Upanishad, ini teks mantram ya. Nah, jadi mohon ini diperhatikan bahwa kalau kita hanya mengikatkan diri pada kesenangan material, kita katanya akan mencapai neraka. Tetapi kalau kita juga hanya mengembangkan ilmu spiritual tanpa memperhatikan tubuh kita, kita akan pergi ke neraka yang lebih gelap. Nah, ini sangat tegas dikatakan, makanya penting sekali menjaga keseimbangan diri kita, skala orang Bali bilang, ya, badan jasmani dan badan rohani ini. Nah, ilmu material, ini saya katakan ilmu material memang diperlukan untuk pemeliharaan tubuh ini. Ini diskusinya teman-teman kemarin mungkin di Bekasi akan seperti ini ya Bu Gede ya. Nah, sampai kaget baca Adya 9 Sloka 23 kalau nggak salah kemarin. Jadi ilmu material diperlukan untuk pemeliharaan tubuh kita. Ya, tetapi jangan berhenti di sana gitu ya. Sedangkan ilmu spiritual diperlukan untuk memanifestasi keilahian internal di dalam diri kita. Jadi dua-duanya kita pentingkan. Tubuh kita gunakan ya agar kita bisa hidup, agar kita bisa melangsungkan hidup ini. Sedangkan ilmu pengetahuan spiritual itu digunakan agar jiwa kita mampu mencapai kesadaran yang tertinggi. Nah, kita harus menyeimbangkan keduanya dalam hidup kita untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, para yogasana, ya orang yang belajar yoga, orang yang belajar pernapasan, dan ilmu tentang diet, nah kalau mau berata nih, mau tapa berata gitu ya, Bu Gede kenyam-kenyam merenti yang diet, pasti singidangnya, gitu. Mau diet, yang benarlah bagian penting dari pengetahuan Weda. Jadi Atharva Weda, ya kalau mau saya simpulkan, Atharva Weda itu adalah kitab yang membahas tentang rohani, sedangkan Ayurveda adalah kitab yang membahas kesehatan jasmani. Jadi kedua-duanya harus dipelajari, kedua-duanya harus ditekuni begitu. Jadi tidak boleh hanya
satu-satu saja. Hanya saya pengennya hanya Atharva Weda aja, ajaran mistik dalam tradisi Hindu. Bukan hanya itu. Kemudian Ayurvedanya ditiadakan. Ini tidak boleh. Jadi kedua-duanya harus kita kompre untuk menekuninya, untuk mempelajarinya. Yang kira niki penjelasan sloka 16 yang dimaksudkan mengapa orang tidak boleh terlalu banyak tidur, kurang tidur, ya, tidak boleh juga terlalu tidak makan, dan apalagi terlalu banyak makan. Nah, gitu. Jadi ini makanya ada istilah di Bali, hayu atau sira angujarakan sang yang dharma rikala weteng teluwe. Jadi jangan berbicara dharma ketika perut lapar, enggak ada yang mau dengerin gitu loh. Tapi ketika perutnya sudah kenyang dengerin dharma, kiap juga gitu, ngantuk juga. Nah, sama kan jadinya kan gitu. Jadi makanya usahakan kalau belajar yoga 1 jam sebelum belajar yoga kita isi perut, jangan sampai kosong. Jangan juga terlalu kenyang dan jangan sampai perutnya kosong. Yang kira niki penting untuk kita pahami bersama-sama bersama Bapak Ibu yang menekuni yoga. Dilanjut, Haji. Baik, sloka yang ke-17. Yukta khara viharasya. Yukta Yukta cesta karmasu. Yukta Yukta swapna wabodasya. Yukta Yogo bhawati duhkaha. Yogo bhawati Yukta hara viharasya. Yukta hara viharasya. Yukta cestasya karmasu. Yukta Yukta swapna wabodasya. Yukta swapna wabodasya. Yogo bhawati duhkaha. Yogo bhawati duhkaha. Bagi yang makan dan bersenang-senang dalam kepantasan, ini dalam kepantasan. Bagi yang kegiatan kerjanya teratur, tidurnya teratur, bangunnya teratur, di sana akan timbul disiplin yoga yang membasmi segala penderitaan. Ini perlu disiplin, makanya dibilang sadhana, ya. Perlu disiplin, karena kalau kita bisa bangun on time itu memang fresh dia. Kalau kita bergadang terlalu banyak, sedikit, bangun ujang-ujangan sirahnya. Ya. Jadi ada kata-kata penting yaitu kepantasan. Jadi kita berbicara semuanya harus pantas. Ya, semuanya harus seimbang, semuanya harus dilakukan seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, apalagi dan sebagainya. Oke. Apa yang dimaksudkan oleh sloka niki kita pahami seperti niki. Dilanjut, Ji. Slide berikutnya tuh, Ji. Oke. Bapak Ibu sareng sami, ya. Sekarang ada program bagus, jadi PHBS, jadi pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Jadi saya kira nih ibu-ibu HDI ini sering kampanye PHBS. Sekarang lagi ngetren PHBS di pura-pura gitu. Jadi pola hidup bersih dan sehat. Jadi ada beberapa indikator kita nih. Jadi ada yoga. Jadi kita ingin melaksanakan yoga. Ya. Untuk bisa melaksanakan yoga, kita perlu boga. Jadi perlu menjaga asupan makanan, perlu menjaga asupan bagi tubuh kita. Ya, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani. Ya. Kalau kita mau melaksanakan yoga, tapi boganya tidak seimbang, maka bisa menghasilkan roga, penyakit. Ya, roga itu penyakit.
Nah, kalau kita bisa menyeimbangkan, kalau kita melaksanakan yoga, kemudian bogenya seimbang, ya, makanan untuk panca maya kosa kita seimbang, untuk ana maya kosa, kemudian mano maya kosa, prana maya kosa, jenana maya kosa, dan wijenana maya kosanya seimbang, maka kita akan bisa menghindalkan banyak penyakit atau roga itu. Kita akan mengalami yusa atau dirga yusa atau ayuh atau sehat. Gitu. Jadi yoga adalah penyatuan jiwa dengan Tuhan. Kebalikan daripada yoga adalah boga. Nah, demikian juga kalau kita ingin belajar yoga, jangan terlalu banyak makan, gitu. Karena akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Ya, yang berarti keterlibatan dalam kenikmatan indria. Kegemaran dalam boga, jadi terlalu mengumbar, terlalu kemudian berpegangan atau memenuhi boganya, ya. Jadi A3, ya. Jadi istilahnya ya, sapu bersih gitu ya. Sedikit-sedikit makan, apalagi ngemilnya sepanjang hari gitu kan. Nah, ini akan memberikan pengaruh yang negatif kepada hukum alamiah tubuh gitu ya. Tubuh kita akan terganggu. Habis makan kita akan terasa ngantuk, badan pegel-pegel, usus kita akan bekerja sangat keras, liver kita akan bekerja, pankreas kita bekerja sangat keras, ginjal kita akan bekerja sangat keras, jantung kita akan bekerja sangat keras untuk menggilas makanan itu kalau tidak ada ceritanya. Ini yang akan mengakibatkan penyakit dalam diri kita. Ya, kita akhirnya mengalami penyakit-penyakit yang karena kita tidak bisa mengendalikan boga ini. Padahal kita ingin belajar yoga. Gitu. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam sloka sebelumnya, jika tubuh menjadi sakit, ya itu akan menghalangi kita melaksanakan praktek yoga. Hidup bersahaja, jadi hidup bersahaja dalam aktivitas jasmani dan berlatih kerohanian dalam yoga, ini akan bisa kita jadikan sebagai sarana untuk kita bisa terbebas dari penderitaan tubuh dan pikiran. Jadi kalau orang Bali bilang pengsantep, pengpantes gitu. Jadi sepantasnya, istilahnya secukupnya lah. Jadi tiang kira nih, jadi penting, saya kira Bapak Ibu pasti lebih paham lah dari tiang. Mungkin kalau kita cek sekarang, kenapa kadar kolesterol saya tinggi, pasti karena pola makannya nggak teratur. Kenapa saya hipertensi, pasti karena pola istirahatnya tidak teratur. Jadi itu sudah pasti. Jadi segala hal yang terjadi pada diri kita, di samping karena pikiran juga karena apa yang kita konsumsi. Apalagi sekarang misalnya kita terbiasa misalnya junk food dan lain-lain, masa pandemi kan rata-rata misalnya Gojek, GoFood, GrabFood gitu misalnya, ya akhirnya kita yang kena keruput penyakit banyak kambuh kenanya kita gitu. Nah, yang kira niki yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oke, Durus, Haji, yang kira nike. Nah, di sloka ke-18 kita kembali lagi diajak juga untuk merenungkannya. Jadi yada wini yatam citam, yada wini yatam citam, atmaniwa wadisate, atmaniwa wadisate, nisra sarwa kami biu, nisra sarwa kami biu, yuka iti ujade tada, yuka iti ujade tada. Yada niyatam citam, yada winiyatam citam, atmaniwa wadisate, atmaniwa wadisate, nisepri sarwa kami biu, nispriha sarwa kami biu, yukta iti ujate tada, yuka iti ujate tada. Bila mana pikiran yang berdisiplin sudah tercapai, ya niyatam, citam itu dalam pikiran, tinggal tenang hanya di dalam atma, di dalam dirinya,
Ada dua penulisan Atma ya, ada A-nya huruf besar dan ada huruf kecil. A, Atma kecil itu menunjuk kepada jiwa kita. Bebas dari segala keinginan, barulah ia dikatakan seorang yogi yang telah menyelaraskan dirinya dalam yoga. Jadi ketika kita sudah pikiran kita disiplin, hidup kita disiplin, ya, kemudian kita tenang menghadapi kehidupan ini, baru kita kemudian bisa dikatakan selaras melaksanakan yoga. Jadi kapan? Nah, ini pertanyaan juga. Kapan seseorang itu menyelesaikan latihan yoga? Jawabannya adalah ketika cita, pikiran yang dikendalikan menjadi tetap dan terfokus secara eksklusif, secara konstan, berkesinambungan, penuh disiplin kepada Tuhan. Jadi pikiran kita artinya tidak pernah jauh dari Tuhan. Bisa saja kita melaksanakan aktivitas duniawi, pernah kita bahas juga, tetapi pikiran kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kita selalu menyertakan Tuhan di dalam sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan. Itu maksudnya. Kemudian secara bersamaan dan otomatis ya disapih dari semua keinginan indera dan keinginan untuk kesenangan duniawi. Jadi ketika pikiran kita berpusat kepada Tuhan, pada kebenaran, maka di saat yang sama pikiran kita tidak mungkin berpikiran negatif. Itu yang katakan pikiran tidak mungkin melakukan dua hal berbeda di waktu yang sama. Kelihatannya sama, kelihatannya bisa tapi tidak bisa. Ketika kita berpikiran positif, maka pikiran negatif akan tidak bisa masuk. Namun ketika kita berpikiran negatif, maka pikiran positif juga tidak akan bisa masuk. Ini penting. Makanya di dalam tradisi yoga adalah bagaimana kemudian kita ya, diarahkan, diajak untuk senantiasa memiliki pikiran positif agar delusi-delusi atau pengaruh-pengaruh negatif itu tidak lagi bisa berkembang biak di dalam diri kita. Namun ya yang katakan ini teorinya, tapi dalam prakteknya tentu pikiran kita katanya seperti monyet lapar. Kecog sana, kecog sini, berubah dari satu objek yang lain, dari satu kondisi yang lain. Makanya perlu berlatih. Itu maksudnya. Kapan kita bisa sampai? Ya, sampai ketika kemudian pikiran itu benar-benar bisa secara stabil, konstan, penuh disiplin, hanya tertuju menyertakan Tuhan di dalamnya. Nah, pada saat itulah seseorang akan dianggap sebagai yukta, yukti, seken. Makanya orang Bali bahasa Bali, yukti nika, gitu. Nah, yukti nika artinya seken, saja, sempurna. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi kata yukti di Bali, yuktisan nika, berarti benar adanya. Jadi sempurnalah artinya bahwa itu kebenaran yang pasti. Jadi baru kita akan bisa mencapai yukta ini. Ya, yang kira nika, ya Bapak Ibu, penjelasan dari sloka yang ke-18 nika. Terus Haji Dewa. Sloka 19 Bapak Ibu sareng sami. Yata dipun niwatastu. Nggih. Nengga ya, N-nya titik. Nengga teso pamas merta. Nengga teso pamas Yogi noyata citasya. Yogi noyata Yunjatu yoga matmana. Yunjatu yoga matmana. Yata dipuniwatastu. Yata dipuniwatastu. Nenggate sopamas merta. Yogino yata citasya. Yogino yata citasya. Tunjatu yoga matmana. Yunjatu yoga matmana. Bagaikan pelita
di tempat yang tak berangin, yata, dipo itu dipa, berarti nyala. Ya. Yang tak berangin, yang nyalanya tak bergoyang. Ya, seperti itulah perumpamaan diingatkan bagi seorang yogi yang berdisiplin, yang telah menguasai pikirannya dan bersatu dengan Atma. Jadi pasti kita pernah menyalakan lampu lilin, ya, broro, apapun namanya, jiotir atau dipa. Ya, kalau tidak ada angin kan tetap dia stabil nyalanya. Tapi kalau ada angin, maka dia akan bergerak. Atau seperti air, atau seperti telaga, kalau tidak ada angin dia tenang. Tapi begitu ada angin, maka dia akan bergelombang. Manusia juga demikian. Ketika dia berada dalam ketenangan, pikiran itu bisa stabil. Namun ketika ada sentuhan hal-hal yang sifatnya material, sifatnya duniawi, maka dia akan berfluktuatif, maka dia akan bereaksi, dia akan bergerak ke sana dan kemari. Itu maksudnya seperti nike. Nah, apa yang kita bisa renungkan dari sloka niki? Mungkin dilanjut. Ya, dalam sloka niki, ya, yang Sri Krishna memberikan perumpamaan nyala lampu. Ya. Dalam angin, ya, nyala api berkedip secara alami dan tidak mungkin dikendalikan kalau ada angin. Ya. Jadi ya, kalau ada angin yang bertiup, tentu nyala api itu kan sulit menyala, dia akan terus bergerak, bahkan bisa mati. Namun di tempat yang tidak berangin, ya, nyala api itu menjadi stabil, ya, seperti gambar, jadi dia tidak akan bergerak. Ya, dibayangkan kalau yang potretkan yogi ini, ya, ini saya ambil di Google, ada seorang yogi yang memiliki kestabilan diri seperti niki. Namun di tempat yang tidak berangin, nyala api akan kestabilan. Dan demikian pula pikiran pada dasarnya berubah-ubah dan sangat sulit dikendalikan. Itu sifat alamiah pikiran, ya, berubah-ubah dan sulit dikendalikan. Bahkan kita mungkin sulit memegang pikiran kita. Ya, bisa saja tubuh kita ada di ruangan ini, tapi pikiran kita mengembara kemana-mana. Bahkan kita mungkin memikirkan hal-hal di luar ruangan ini. Ya, makanya di dalam diskusi Yudhishthira dengan Yaksa di Mahabharata dikatakan demikian. Apakah yang lebih cepat daripada panah? Ya, Yudhishthira menjawab, yang lebih cepat dari panah adalah pikiran. Jadi pikiran itu bisa 1 detik ada di Bali, 1 detik bisa ada di Bekasi, 1 detik bisa ada di Bengkulu, dan 1 detik bisa ada di mana-mana. Seperti ini. Tetapi ketika pikiran seorang yogi dalam penyatuannya dengan Tuhan, ia menjadi terlindung dari angin keinginan. Nah, begitu kita melaksanakan yoga, dan kemudian kita berfokus kepada objek yang kita sudah pilih, nah, seperti yang sudah kita praktekkan, apakah nama, apakah rupa, apakah warna, apakah istadewata, apakah plinggih, apapun yang kita jadikan objek melaksanakan disiplin kerohanian, dan kemudian kita fokus pada objek itu, ya, secara stabil, secara konstan, maka pada saat itu sesungguhnya pikiran kita sudah bisa terkendali. Ya, ia akan terlindungi dari keinginan. Jadi artinya kita nggak mungkin memiliki keinginan yang berbeda tatkala kita memikirkan A. Kalau kita sudah berfokus pada A, maka di saat yang sama maka pikiran tidak akan sempat memikirkan yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Jadi yang terpenting adalah menjaga kestabilan pikiran itu pada satu objek yang kita jadikan sebagai media untuk melakukan aktivitas spiritual. Nah, seorang yogi yang seperti itu menjaga pikirannya tetap terkendali oleh kekuatan pengabdian. Nah, tentu kita perlu melatihnya melalui pengabdian. Mengabdi pada pengabdian ini mempraktikkan aspek-aspek yoga itu, maksudnya pengabdian itu. Jadi bukan rasanya memuja saja atau menyembah Tuhan, tapi mengabdikan artinya kita mempraktikkan aspek-aspek yoga itu. Nah, saya contohkan ini Mutiara Dharma hampir 4 tahun yang lalu, ya. Lautan yang tenang akan menjadi bergemuruh ketika angin kencang berhembus. Sama halnya dengan pikiran yang menjadi gelisah ketika keinginan muncul. Nah, ini ketika kita memiliki keinginan muncul, maka pikiran itu akan bergerak. Begitu keinginan kita tidak ada, maka pikiran pada saat itu sebenarnya dia diam. Nah, kita bisa beraktivitas, kita bisa pergi ke sana kemari karena ada keinginan yang muncul. Ya, ingin nelpon, ingin pergi, ingin makan, ingin kemana saja. Jadi pada saat itu pikiran akan bergerak. Ketika keinginan tidak ada, maka sesungguhnya kita pada saat itu mengalami kediaman dalam kesadaran itu. Ini yang dimaksudkan. Oke, dilanjut, Ji. Oke, sloka yang ke-20
Yatro paramate citam. Yatro paramate citam. Nirudam yoga sewaya. Nirudam yoga sewaya. Yatra caiwat manat manam. Yatra caiwat manat manam. Pasyan atmanitu syati. Pasyan atmanitu syati. Yatra paramate citam. Yatro paramate citam. Nirudam yoga sewaya. Nirudam yoga sewaya. Yatra caiwat manat manam. Yatra caiwat manat manam. Pasyan atmanitu syati. Pasyan atmanitu syati. Jadi di mana ketika pikiran mencapai ketenangan, terkendali ya, dengan melalui praktik-praktik yoga, penyatuan pikiran kita, dan berbahagia dengan sang jiwa atau atman kita. Saat melihat atma ini, saya katakan ada atma dengan huruf kecil dan atma yang huruf besar. Berarti antara atma dengan paramatma. Jadi antara yang ada di dalam diri kita dengan beliau yang maha besar. Melalui atmanya sendiri. Jadi kita akan bisa berjumpa dengan atma yang besar. Makanya sembahyang kita Om Atma Tat Tuatma sudah mam swaha. Jadi antara atman kita dengan tat tuatma. Tat itu berarti itu. Jadi atman yang itu. Siapa? Tuhan itu. Sudah mam swaha. Kata sudarnya suci. Mam swaha. Saya ya, atman saya yang suci ini. Atma tat tuatma sudah mam. Jadi atman saya yang suci ini agar terkoneksi dengan tat tuatma. Dengan atman yang itu. Keramaning sembah kita yang pertama muspupu sembah puyung itu maksudnya itu. Jadi menghubungkan atman kita yang suci dengan atman yang lebih besar. Jadi atman dari Tuhan itu sendiri. Jadi maksudnya seperti itu doa kita. Jadi pada saat muspupu sembah puyung maksudnya itu. Jadi mengapa muyung? Agar kita, karena itu nol. Jadi kita nggak boleh membawa beban apapun pada saat sembahyang. Makanya harus sembah puyung simbolnya. Jadi kita kembali kepada puyung itu. Tapi puyung yang bukan tidak berisi. Puyung yang penuh dengan isi, yaitu kesucian maksudnya. Sudah, mam. Kesucian saya, mam itu saya. Jadi kesucian saya, kesucian atman saya terhubung dengan tattwa atma, dengan Tuhan itu sendiri. Itu maksudnya mengapa sembahnya puyung. Gitu. Ya ini maksudnya, ya, jadi biar dimaknai sembah puyung itu maksudnya seperti itu. Ini, apa yang kita bisa renungkan dari sloka 20 niki? Ya, mungkin slide berikutnya itu aja. Jadi saya ini juga mutiara dharma zaman lawas ya. Jadi bila air jernih di gelas jernih, mudah sekali kita melihat kotoran yang ada. Orang yang berhati jernih mudah melihat kesalahannya sendiri. Ini penting ya. Sekarang di dunia saat ini kita lebih cenderung memang kemudian tidak mau menyalahkan diri sendiri, tapi kita menyalahkan orang lain. Ya, dunia sosial media sekarang lagi rame viral masalah Nicholas Pinggai. Belum lagi hiruk pikuk kita di internal agama, ya saling mengasah paling benar dan tidak menyalahkan orang lain dan tidak mampu melihat kesalahan orang lain. Jadi tadi bukitnya johin katon rawit gitu. Jadi istilah orang Bali bilang ya, kita bisa melihat gunung yang di seberang lautan, ya tetapi yang di depan mata enggak nampak, atau kita mampu melihat seperti itu. Nah, ketika pikiran dimurnikan, seseorang akan dapat melihat dirinya sebagai berbeda dari tubuh, pikiran, dan intelek. Makanya, benarnya kalau kita mau melaksanakan meditasi atau bentuk-bentuk kerohanian, jangan dibawa keluar, tetapi dibawa ke dalam. Ya, jadi jangan istilahnya sesuatu yang di luar,
tapi yang di dalam. Makanya saya sering mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk bermeditasi kepada diri sendiri. Ajak pikiran untuk merasakan nafas, ya. Ajak pikiran untuk merasakan detak jantung, bagaimana kelenjar kita berbuat, bagaimana jantung berdetak, bagaimana paru-paru memompa oksigen, bagaimana pankreas memfilter racun. Kita jarang melakukan itu. Kita selalu meditasi kita orientasinya keluar. Nanti saya meditasi pengepukin betara gitu. Wah, itu bayangin kan orientasinya pengepukin betara, penguman paice, penguman pawisik. Padahal pawisik itu bersumber dari dalam. Intuisi, inisiasi itu muncul dari dalam. Makanya ketika ini sudah kita lakukan, cari ke dalam, jangan keluar sarantitiang. Ke dalamlah melakukan pemurnian itu. Misalnya jika ada kotoran di dalam gelas yang berisi air, kita tidak bisa melihatnya. Ya. Namun jika kita masukkan tawas ke dalam air, lumpur akan mengendap dan air menjadi jernih. Jadi ketika kita kan nggak pernah tahu tubuh kita ini bersih apa enggak. Tapi begitu kita menyentuhkan energi-energi positif, ya, energi-energi spiritual ke dalam diri kita, mencerapnya ke dalam, ya, itu akan membasuh dan itu akan memurnikan dosa noda yang ada dalam diri kita. Gitu. Itu maksudnya. Jadi sama. Jadi aktivitas spiritual itu kalau kita arahkan ke dalam, di saat yang sama, itulah yang akan membakar karma-karma buruk kita. Energi-energi positif itu akan membasuh seperti sabun yang akan mampu membasmi semua kotoran dari kita. Jadi aktivitas spiritual, ya, membaca Bhagavad Gita. Kalau saya jadi ingat niki 4G ya. Mudah-mudahan masih ada ingat slogannya 4G. Saya punya prinsip hidup 4G. Ya. Gangga Gita Cagayatri. Kalau nggak salah ya. Govindeti. Gimana Bu Made? Masih hafal? Gangga Gita Cagayatri Govindeti. Apa? Yuk, masih ingat nggak? Lupa kalau diingetin. Jadi kita punya ada 4 rumus bagaimana kemudian kita bisa terhindar dari penderitaan. Jadi ada 4 hal yang kita bisa lakukan yang saya katakan sebagai 4G. Ya, kalau jangan hanya handphonenya saja yang 4G. Ya, kita juga harus menginstal sistem 4G yang ada dalam tubuh kita. Itu penting. Ya. Jadi dalam tubuh kita install dulu 4G-nya biar nggak hanya handphone kita yang bukan hanya tubuh kita aja yang 4G gitu. Okay. Gangga Gita Cagayatri Govindeti Siti apa? Catur Gakar Samyate Punarjana Widyate. Ya. Jadi kalau kita bisa melakukan 4G, ya 4G dalam hidup kita, maka kita punarjanma nawidyate, kita akan bisa menjadi pribadi yang sempurna. Apa 4G itu? Pertama G, yang pertama Gangga. Gangga. Ya, Gangga berarti setiap hari kita harus menyucikan diri kita. Ya, menyucikan. Gangga itu kan air. Jadi air, ya kalau dalam Dharma Sastra dikatakan dengan tubuh dibersihkan dengan air. Jadi ibarat seperti sungai Gangga yang akan mampu melarutkan semua jenis kekotoran dalam diri kita. Makanya kita perlu menyucikan diri setiap hari. Ya, sekalinya mandi dengan bersih. Ini sekalinya saucam, ya, menjapa, meditasi, ya, memperhati, mempuasa, itu bentuk Gangga. Kemudian Gangga Gita. Gita itu berarti kitab suci. Berarti kita mau tidak mau setiap hari harus membuka lagi kitab-kitab suci kita. Agar kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang patut, dan mana yang tidak patut. Jadi Gita ini bukan hanya Bhagavad Gita gitu ya. Gita itu artinya kitab suci. Gayatri. Gayatri berarti kita harus berdoa. Ya, melantunkan doa-doa, puja mantra, pemujaan kepada Ida Sang Yang Dewasa. Tubuh sudah bersih, diri kita bersih, kemudian kita membaca kitab suci, kemudian kita melakukan pemujaan kepada Tuhan. Govindeti. Govindeti berarti kita ingat kepada sesunan, ingat kepada nama-nama Tuhan yang kita yakini. Itu Betara-Betari Sarang Sami. Jangan pernah lupa itu. Ya. Nah, kalau ini kita lakukan punarjanma nawidyate. Jadi kita akan bisa mengalami kesempurnaan. Ini yang kita lakukan setiap hari. Nah, Bapak Ibu Sarang Sami, saya kira itu yang bisa sampaikan membahas 5 sloka niki.
nanti sloka 4G-nya nanti tiang kirim di chat box mantan, ya. Apa itu 4G? Ya, jadi Gangga Gita Ca Gayatri Gobet Enti Herdi Stite, ya. Catur Gokara Catur Gakara Samyukte Samyukti Punarjanma Nawidyate. Jadi catur gakara, 4 hal yang kita lakukan setiap hari akan mendorong kita, akan menyebabkan kita mengalami kesempurnaan hidup, punarjanma. Jadi kita tidak akan lahir lagi, bisa mencapai moksha dengan menerapkan 4G itu dalam keseharian kita. Bapak Ibu sareng sami tiang kirade yang dapat yang sampaikan. Selanjutnya tiang kembalikan kepada Ji Dewa untuk kita bersama-sama mendiskusikan 5 sloka ini. Kirang langkung untuk tiang menjelaskan seperti ini. Nike yang lagi di Dieng sebenarnya itu Putu Lama di Gunung Sikunir, ya, sedang duduk di atas batu. Nggih, Bapak Ibu yang serahkan kepada semeton sarasami. Nggih, durusan. Nggih, Susmo pemangku atas pencerahannya dari dari Bhagavad Gita Adhyaya ke-6, Susmo. Izin Bapak Ibu mengingatkan untuk izin mengisi absensi di kolom chat, dan juga apabila ada yang masih belum bergabung di grup WhatsApp bisa bergabung di grup WhatsApp juga, ada di kolom chat juga. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait ada yang dijelaskan tadi sloka 16-20 ataupun mungkin ada pembahasan-pembahasan lainnya yang ingin ditanyakan kepada pemangku ataupun diskusi dengan kelompok di sini. Terima kasih, silakan. Tiang Jedewa ngapali? Harus sih. Silakan Jedewa. Kelihatan diem. Nggih, terus. Kami. Nggih. Ya kalau dilihat dari sloka niki kan semakin mempertajam, ada kuncinya satu itu di sloka 618 ya. Sama 20. Jadi kuncinya itu kan ada tentang Atman. Nah, yang begini ini susah sekali kalau kita bicarakan karena hanya akan berisi teori tetapi juga bikin gamang gitu. Teori nggak seperti teorinya matematika gitu. Artinya kita harus mengenali dulu Atman kita, baru kita bisa paham rentetan ini semua gitu. Analoginya sudah disebutkan bagaikan api yang tidak ada anginnya atau tanpa keinginan gitu. Kan ini yang tidak mudah dimengerti oleh pikiran kita gitu. Jadi mau nggak mau untuk bisa memahami sloka ini ya harus berjalan ke dalam. Nggak ada cara lain gitu lah. Jadi sangat apa ya? Kalau kita paksakan untuk terus berjalan keluar, artinya memaksakan menggunakan pikiran kita, nggak akan pernah, namanya juga kita menggunakan pikiran pasti nggak tenang kan gitu. Jadi pikiran itu tenang ketika dia tidak digunakan gitu. Seperti halnya orang yang tidur nyenyak tanpa mimpi gitu, tenang gitu, atau dalam kondisi apa ya, delta gitu. Cuman kalau kita kondisikan lebih awal seperti kondisi delta, bisa aja nanti muncul halusinasi atau penampakan lain gitu. Artinya kita sekarang perlu mencari tahu pelajaran apa saja sih yang bisa membawa kita itu untuk mengenali Atman. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan besar kita di dalam hidup ini. Kinten numun suksemo. Nggih. Terus semeton yang lain. Nggih. Swastiastu. Swastiastu Pak Komang, terus. Nggih. Terima kasih suksemo. Pertanyaan dari Pak Dewa tadi sebenarnya ada pertanyaan berikut sebelumnya yang harus ditanyakan untuk menuju ke sana. Jadi tiang berpikir seloka yang kita bahas saat ini masih tentang yoga ini. Memang yoga itu intinya kan pengendalian pikiran. Jadi mengendalikan pikiran. Namun untuk dapat mengendalikan pikiran, sloka-sloka ini membahas tentang makanan dan tidur. So kalau tidak makan yang baik dan tidak tidur dengan cukup, dengan baik juga berkualitas,
tentu pikiran tidak akan bisa terkendali dengan baik. Kalau pikiran tidak bisa terkendali dengan baik, tadi sudah banyak pembahasan, maka yoga pun tidak akan mungkin tercapai. Nah, mungkin pertanyaan sederhananya sekarang berarti makan dan tidur itu yang jadi persoalan. Sebelum kepikiran, sebelum ke yoga, makan dan tidur. Mungkin kita perlu pembahasan di dalam forum ini tentang makan dan tidur. Apakah ada ketentuan misalnya, kalau makan mungkin beberapa sudah ada ulasan-ulasan, tapi tentang tidur. Jam berapa sih sebenarnya tidur dan jam berapa bangun, kemudian bagaimana tidur, apakah miring ataukah telentang atau bagaimana tidur itu. Mungkin di situ mungkin ininya yang sederhananya yang bisa kita praktekkan hari-hari. Karena ternyata ini yang sangat berpengaruh terhadap pikiran. Mungkin itu jeromanku dari dia. Terima kasih Pak Komang. Nggih, durus yang sementan sanisiasan. Durus. Benten. Terus Pak Tuaji Putu, durus. Oke. Pak Nyoman Mudana, durus Pak Man. Durus Pak Man. Suksema Pak Mangku. Nah, kadi atur rawuh ring Pak Komang punika terus terang yang begitu menginjak dalam tataran yoga, nak tiang agak mekeledan Pak Mangku. Terus terang tiang ingin sekali belajar yoga, tetapi menahan diri niki ampun tiang mewah Pak Mangku. Terutama dalam mengatur napas Pak Mangku. Kita ingin sekali alon-alon menahan diri untuk menekan yang namanya marah. Belum bisa loh Pak Mangku. Seperti Pak Mangku di terakhir itu bilang di 4G-nya itu yang sering belajar sekali tentang dari Gita, Gangga, sampai Gopinda. Itu terus terang baru di tataran Gita aja belum bisa yang masuk Pak Mangku. Apalagi di Gangganya banyak air yang tiang belajari. Belum bisa, mudah-mudahan. Mohon pencerahannya Pak Mangku dan semetan yang lain Pak Mangku. Semua. Iya, Bapak Ibu Sarang Samit yang kira ruangan ini adalah mimbar kita bersama-sama berdiskusi, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih cerah. Kita semuanya ibarat membawa cahaya kecil-kecil. Kalau kita gabung, maka cahaya kita akan mampu memendarkan dan menerangi banyak lebih terang lagi untuk kita semuanya. Durus semeton Pak Ngelisir yang Pak Mayun, nah, beliaunya niki walaupun beliau orang teknokrat, tapi beliau juga penekun kerohanian. Durus Pak Mayun, lungsur titiang niki pewara-warahnya. Durus. Wah, nawaga niki. Pak Wayan. Raris nih diskusinya, becek-becek sekali pertanyaannya tadi. Kalau titiang sih belum ada pertanyaan yang ini, cuman mungkin ingin juga berurun rembu benten. Nah, sloka tadi kan sebenarnya pendekatannya dari yang sangat fisik gitu ya, mengenai tidur, mengenai tubuh, kemudian pikiran. Nah, sampai dikaitkan dengan yoga itu sendiri, penyatuan antara para atma dengan atma kita kan gitu. Nah, pada hakikatnya kan sebenarnya kita nggak pernah terpisah sebenarnya dengan para atma gitu. Nah, cuman karena napi wastani kekotoran tubuh kita lah, kita merasa bahwa kita itu terpisah. Nah, karena merasa terpisah, sekarang kita berupaya lagi ingin merasa bersatu dengan ini Raris Jeromangku. Jadi becik sekali tadi pertanyaan Pak Komang, apa sih sebenarnya realitas atau implementasi dari sloka niki, termasuk makanan, tidur, niko punapi ininya alat tubuh kita sebenarnya sudah ada sebenarnya. Nah, kita aja yang sering napi wastanya nggih, tidak menghiraukan, katakanlah barometer dari tubuh kita ini sering kita lupakan karena banyak hal lah, misalkan sangat asik nonton gitu, lupa tidur. Nah, sehingga ini yang berdampak sebenarnya.
secara napi fisik gitu, sehingga pikiran nike susah sekali untuk kita atur. Even kita kadang-kadang tidak memahami apa yang sedang kita pikirkan karena pikirannya sudah mengombang-ambingkan kita gitu. Nah, meditasi kan sebenarnya kita mengawasi pikiran kita. Mungkin dengan begitu kita bisa lebih menyadari badan, menyadari pikiran gitu. Raris Jomangku napegang. Suksema Pak Mayun. Tiang kenten lungsur pawarahnya malih niki Pak Jero Mangku gede ya se. Durus Pak Mangku. Karena kemarin beliaunya juga membahas Adya 9 Sloka 23. Durus Pak Mangku. Nggih, suksema Mangku, suksema. Terwenten di napi-napi tiang niki. Cuman yang tiang ini kan kelasnya tiang niko Mangku ampuro, kelasnya tiang niko durung bisa untuk memukuskan pikiran dalam situasi yang rame. Jadi meditasi atau pranayama yang tiang lakukan, tiang butuh kondisi lingkungan yang mendukung gitu loh. Jadi pikiran tiang kan mengawur kemana-mana apabila lingkungan tiang tidak mendukung. Nah itu yang tiang mungkin barangkali sekalian juga tiang mau tanya sama Pak Mangku Danu niki. Sapunapi caranya, saya mau balik niki. Sapunapi caranya kita bisa memokuskan diri dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, Bu. Karena niko yang tiang ini kan lingkungan kita, kalau seandainya lingkungan mau mendukung, kita mesti ke Gunung Salak, Bogor untuk bisa hening untuk meditasi. Tapi apakah setiap hari kan nggak bisa? Yang hari-hari kita di rumah niko, sehingga di rumah itu tahu sendiri tetangga-tetangga macam-macam itu sedikit-sedikit ada lelenya atau yang mengganggu pikiran itu. Niko ya tiang memberikan tanggapan terhadap santukan tiang mempunyai banyak sekali keterbatasan mengenai sloka-sloka niko meditasi niko. Tiang meditasi yang tiang laksanakan selama ini dari Astanga Yoga yang tiang lebih fokuskan bukan ke dhyana-nya tapi ke pranayama. Yang memperhatikan napas saja, napas yang perhatikan baik ilmu yang Mangku berikan kepada dia dengan meniatkan aksara Om pada waktu kita menarik napas maupun pada waktu kita mengeluarkan napas. Misalkan ini kok yang Mangku sering beritahukan kepada kita waktu Bekasi. Iko yang pertama, Sandeliana agak menyimpang agak menyimpang dari topik niki satu sekali atur Mangku wau niko wonten niki ada diskusi. Tiang ring Pura Bekasi kantun memargi sampai mangkin kita melaksanakan japa mantra pembahasan kita niko. Wonten gendala gideku niki ring Pura Bekasi. Tiang dengan napi dengan panduan atau dipengerti oleh Bu Made, kita mencantingkan sloka niko dengan reng Bali. Cuma untuk sloka yang pendek kita lakukan. Kebenturnya di sloka panjang, sapunati kita merengkan balinya ring sloka panjang. Setiap ketemu sloka panjang, ya kita pakai rengnya Prabu aja. Tapi reng Bali nggak dipakai karena kita belum ketemu. Niko ampura niku yang tidak menangkapin yang malah metaken ring Mangku. Sukmo niko banten. Kira lakung tiang nasampura Om Santi. Suksema Pak Mangku sampun memberikan insight. Durus semeton yang lain. Nanti wenten Tu Haji durus Tu Haji putu laksaguna durus. Durus Tu Haji. Tonton wenten komen. Tonton. Terusan Wenten malih semeton sanesiasan, wenten Bu Made Suningsih. Wenten Ibu Ida Ayu Astiti ring Bengkulu. Wenten akeh niki wenten Bu Putu Sariati, Pak Tut Mundre apa masih di ruangan? Karena beliau ada 2 kegiatan kalau nggak salah tadi terinfo. Bu Dewa kanten, Bu Dewa Ayu Sri kanten nggih? Wenten? Ndak monitor. Om Swastiastu Jero Mangku. Durus Pak Mangku Ketut. Nggih, beliau di Makassar niki. Durus Pak Mangku. Ya,
paling tidak ada 3 hal yang dapat petik dari pertemuan hari ini. Ini kan terkait dengan bagaimana sih manajemen pikiran gitu. Salah satu tadi dikatakan bahwa pikiran adalah tidak bisa berjalan kedua-duanya gitu. Kalau dia mau positif pasti akan positif saja. Kan begitu. Dan di dalam kitab Sarasa Musaya juga dikatakan bahwa dari pikiran itu akan menjadikan karakter kita, sifat kita. Nah, tadi sudah banyak yang disinggung dari Bapak dari Bapak terkait dengan pikiran itu. Kemudian Pak Dr. Mahawira, guru saya juga yang perlu yang kita dipahami lakukan bagaimana sih cara tidur dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Tiang terkait dengan manajemen pikiran ini paling tidak ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, yaitu ahara, wihara, dan ausada gitu. Ahara terkait dengan makanan. Jadi pegawai kita sudah menganjurkan makanan yang sattwik. Yang kedua adalah wihara. Ini yang gaya hidup kadang-kadang melupakan makanan gitu. Karena kita terlalu menginginkan yang enak-enak saja. Ini wihara yang perlu menjadi perhatian yang khusus bagi Tiang sendiri gitu. Karena dia pernah mengalami gitu. Ketika perut saya kosong, Makassar terkenal dengan coto Makassarnya. Nah, itu yang kita makan karena ingin nikmat saja gitu. Setelah 2 jamnya saya buang air besar sehingga sampai keluar darah gitu. Itu kan terkait dengan wihara gaya hidupnya saja. Kemudian ausada memang penting di kesehatan itu bagaimana kita mengupayakan hidup sehat yang memang sudah diprogramkan oleh Parisada Pusat, pola hidup sehat bersih dan di tempat-tempat ibadah ini. Ini yang perlu digalakkan karena kalau kita bisa manajemen ketiga-tiganya itu, maka saya kira pikiran itu akan tetap positif gitu. Apalagi yang sekarang hiruk pikuknya dunia ini gitu. Serba instan gitu. Jadi pikiran juga harus ya pandai-pandai lah bagaimana caranya mengelola pikiran kita sendiri gitu. Tadi pagi juga Jero Mangku mengeser itu hari ini kita kebencian gitu. Makanya saya singgung juga bisa tidak melupakan perbuatan baik kita kepada orang lain dan melupakan keburukan orang lain terhadap diri kita. Kalau itu sudah kita lakukan, saya kira ketenangan dan kedamaian kan itu tujuan kita lahir ke dunia sebenarnya. Ampuro kalau Iwang, Om Santi Om. Suksema Pak Mangku itu tentu insight-nya sangat yang tajam sekali nih, ya, di antara makanan, kenikmatan, dan pemeliharaan kesehatan itu. Bapak Ibu sareng sami diskusi tadi tentu mengantarkan kita pada satu pemahaman bahwa memang ya, kita kalau berbicara sesuatu yang memang sulit kita pegang, yaitu pikiran, ya, manah dan indria itu memang paling sulit kita pegang. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mangku Ketut, Pak Mangku Gede, dan Pak Mayun, dan Tuh Haji Dewa, dan Pak Nyoma, Pak Komang. Memang yang menjadi starting point kita akan menjadi apa adalah keinginan, kama. Apa sih yang menjadi motif kita melakukan sesuatu? Yang sering berulang-ulang bilang bahwa motif inilah yang akan mengantarkan kita pada tujuan itu. Walaupun kita belajar meditasi, tapi kalau motifnya mencari kesaktian, maka meditasi yang kita lakukan akan mengantarkan kita untuk mencapai aspek-aspek kesaktian. Kalau memang motif kita hanya untuk sekedar sehat, ya, sehat fisik, ya, maka aktivitas spiritual yang kita lakukan misalnya melalui yoga asanas, maka motif itu akan mengantarkan kita pada tujuan itu. Jadi dari kama, keinginan akan muncul manah, pikiran. Ya, keinginan dan pikiran, akumulasi dari keinginan dan pikiran ini tergantung daripada kualitasnya, apakah niat kita baik, apakah keinginan kita positif atau tidak. Ini tentu ada aspek guna di sana, kualitas guna itu apa satwa, apa rajas, apa tamas, kan begitu. Nah, kualitas pikiran ini akan menjadi kualitas ucapan kita, dan kualitas ucapan akan menjadi kualitas tindakan, dan tindakan ini akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter kita. Jadi kita akan bisa menarik benang merahnya
posisi kita seperti sekarang ini berkarakter seperti apa itu bermula dari motif kita, karma kita melakukan aktivitas di kehidupan ini. Termasuk terhadap hal makan, minum, tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Motifnya untuk apa dulu? Kalau memang motifnya hanya sekedar mengistirahatkan badan saja, memang kita bisa tidur, tetapi tidak tidur nyenyak, tapi tidur penuh dengan mimpi. Makanya bukan lagi turia, tidak tidur pulas, tapi tidur kita terganggu oleh mimpi, terganggu oleh pikiran yang masih berseliweran, sampai nenan orang Bali bilang. Bahkan sampai sering orang gelap-gapan dalam tidurnya, dan sebagainya. Walaupun memang ada mimpi-mimpi yang memang intuitif, intuisi, tapi sering juga mimpi itu adalah karena di dunia skala banyak yang nggak selesai gitu. Jadi muncullah pada ram pikiran yang tenang itulah kemudian dia muncul lagi melalui dunia bawah sadar kita melalui jadinya mimpi. Ya, ada turiya, susupna, dan jagra. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kemudian orang tidur tapi dalam kondisi yang sadar. Itu penting sehingga kita perlu tidur. Lalu bagaimana? Saya hanya ngasih teknik saja. Jadi sistem kerja pikiran manusia oleh kita itu sebenarnya sama dengan sistem ya, kalau kita punya handphone, punya laptop gitu ya. Jadi kita perlu switch on dan kita juga switch off sistem kerja pikiran kita. Kapan harus di-on-kan dan kapan harus dimatikan dan kapan dia harus dibuatkan standby. Dan lain sebagainya. Jadi itu ada sistemnya dan itu kita bisa lakukan. Contoh misalnya ya bangun pagi, ya mau nggak mau kita akan awali menghidupkan sistem kerja pikiran kita dengan doa dulu. Gitu kan. Makanya ada doa bangun pagi. Jadi begitu kita bangun, kita awali dengan doa, berarti pada saat yang sama kita sedang membanjiri diri kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau masih memberikan hamba kesempatan hidup sehari ini. Ya, semoga hari ini hamba dapat beraktivitas, bekerja dengan baik, melayani istri, suami, anak, dan sebagainya. Jadi kita akan dibanjiri oleh pikiran-pikiran positif. Makanya perlu berdoa pada pagi hari. Dan setiap aktivitas yang kita lakukan perlu menyentuhkan Tuhan kayak tadi. Agar kita menyentuhkan Tuhan. Mengingat Tuhan. Setiap saat mau makan ya berdoa, mau minum ya berdoa. Bahkan kalau mau detail saya katakan di dalam Griha Sutra, mau kencing, mau buang air besar pun berdoa kan gitu. Hanya saja kan kadang-kadang kita nggak seteliti itu, tidak sedetil itu melakukan itu. Paling tidak perlu juga kita melakukan itu, mendesain. Nah ini kan karena kita berbicara rohani, tentu apa yang saya sampaikan adalah hal yang sifatnya rohania. Tidak lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu kita perlu jadikan kebiasaan, menjadikan kita ritual. Itulah ritual kita setiap hari. Jadi ritual itu jangan diartikan hanya bikin badan saja. Ritual bangun pagi dengan doa, ritual berdoa pada saat gosok gigi, ya. Om Sri Dewi Batrimsya gini nama pada saat mambuh, ya. Menyucikan air, siapa tahu airnya ada kumannya, kita doakan dulu airnya. Sehingga kita dipenuhi oleh energi-energi positif. Ini sebenarnya cara-cara sederhana bagaimana kemudian mendesain diri kita mau seperti apa gitu. Jadi doa ini saya katakan seperti sabun pembersih yang dimana kotorannya itu tidak bisa dibersihkan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Doa ini akan mampu membersihkan. Ya, begitu bapak-bapak, ibu-ibu bilang kata swaha di akhir mantra. Swaha itu adalah sakti daripada api, sakti daripada agni. Jadi api itu akan bisa membakar apa saja. Itu ya, termasuk membakar segala kekotoran. Kekotoran jasmani dan kekotoran rohani, raga, dwesa, lara, ruga yang ada dalam diri kita. Makanya setiap mantra Hindu selalu ditutup dengan kata swaha yang artinya memohon kepada agni, saktinya agni untuk memenuhi doa kita itu. Ini maknanya, dia sambil menjelaskan kenapa kok ada swaha di belakangnya. Jadi swaha itu sakti daripada agni. Jadi itulah yang akan membuat mantra itu menjadi siddhi. Nah, ini makanya kita perlu membanjiri diri kita dengan doa, dengan nama-nama Tuhan. Itu. Nanti ketika kita selesai beraktivitas, mau tidur berdoa lagi. Kita switch off sistem kerja pikiran kita biar tidak diakses. Bisa diakses oleh dunia bawah sadar kita, oleh mimpi, bahkan oleh energi-energi yang tidak baik yang kita inginkan dalam hidup kita. Orang Bali bilang entah apapun, niat orang tidak baik tidak bisa masuk. Nah ini cara kita mengelola agar kita bisa punya kehidupan yang baik. Ini dari sisi rohani. Kalau dari sisi makan tadi Pak Dr. Mundur sudah menyampaikan ya kita perlu memilih makanan yang pas untuk diri kita. Yang tahu kondisi diri kita kan kita. Ya. Kadar gulanya tinggi ya mau nggak mau kita memberate agar kita tidak gulanya naik kan gitu kan. Kalau kita punya penyakit jantung, hipertensi maka kita harus menghindarkan makanan yang memang berpotensi untuk memperparah kondisi itu.
Nah, tetapi yang lebih daripada itu ya tentu karena rohani adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan makanan itu yang lebih penting. Ya, kita harus pastikan bahwa makanan yang kita akan konsumsi adalah makanan yang benar-benar baik. Makanya perlu berdoa kan gitu kan. Agar paling tidak ketika kita berdoa sebelum makan, anasir negatif yang ada dalam makanan itu kita nggak tahu apakah istri kita saat memasak sedang ngomel, ya, atau kemudian makanan itu mungkin ya tersentuh oleh energi-energi yang tidak baik, itu yang kita parisude melalui mantram sebelum kita berdoa agar makanan yang kita terima itu adalah makanan yang bermanfaat bagi pensucian, kesehatan, dan pemurnian diri kita. Tidur juga demikian, tidur yang berkualitas adalah tidur yang kemudian memang ya kalau dari sisi kesehatan 8 jam, tapi kita ini kan sudah merambah ke dimensi-dimensi di luar diri kita. Saya katakan alam semesta itu terbagi menjadi 3 sifat ya. Dauh pisan. Jadi subuh itu dibilang dauh satwam. Dunia yang saat itu sedang stabil, tenang sekali, makanya para rohaniwan kita, para sulinggi kita, para pemangku kita melaksanakan surya sewana di pagi hari menjelang matahari terbit. Itu disebut dengan Brahma Muhurta. Itu dimensi alamnya alam satwam, energi alamnya satwam karena tenang. Makanya banyak orang melaksanakan aktivitas kerohanian mulai dari tengah malam hingga subuh. Jadi agar bisa menyerap energi satwam daripada alam semesta itu. Pak subuh ya. Kemudian pagi hari sampai siang itu ya guna rajas. Makanya kita menjadi kreatif, menjadi dinamis. Akhirnya kita bekerja kan begitu kan? Kita berkarya, bekerja. Nah, darah kita juga pada saat itu jantung kita naik. Ya. Kemudian pada menjelang sore hari, sandia kala sampai malam itu guna tamas. Makanya kita menjadi ngantuk. Kita disuruh istirahat oleh alam. Hanya saja kita sering menentang kodrat alam. Karena malam itu mestinya kita tidur, tapi kita masih ngelayap. Gitu. Jadi kita sudah, makanya sering orang kecepatan dimensi-dimensi yang memang harus keluar malam. Gitu. Jadi kita sering menabrak, melanggar aturan semesta ini kita keluar malam. Jadi akhirnya makhluk yang harusnya keluar malam, bingung juga dia nih kok manusia petang-petang pesu, akhirnya capetan gitu, ya, kesambet dan malam hari, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi alam saja sudah mengisyaratkan kita berperilaku seperti itu. Hanya saja ya karena kita aktivitas kita sekarang non-stop, 24 jam non-stop, 7 hari seminggu, ya, bahkan akhirnya waktu istirahat kita ya tidak teratur. Inilah yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana caranya? Tentu kita perlu rewind, perlu mereview, perlu kemudian mereposisi diri kita. Nah kalau kita mau seperti tadi Pak Mundre bilang mau panjang use ya mau nggak mau kita harus kembali berani men-setting ulang bagaimana kemudian kita hidup. Saya sering ngalaminnya. Harus bergadang berhari-hari. Sampai hari ini misalnya saya baru tidur tadi jam 4 pagi. Karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan terkait dengan mau peringatan bom Bali gitu misalnya. Jadi saya bergadang sampai jam 4. Memang kemudian semalam harus menyiapkan beberapa materi yang harus tadi sampaikan di radio, kemudian mengedit beberapa tulisan yang harus diunggah. Jadi memang tidurnya kurang. Jadi saya merasa akhirnya ya itu ternyata saya sudah merasakan tubuh akhirnya menjadi agak suhunya menjadi panas, konsentrasi menjadi tidak bagus, ucapan kemudian menjadi tidak terkontrol gitu. Jadi akan berpengaruh. Apalagi kemudian kalau itu kita lakukan dalam term yang panjang, terus-menerus seperti itu. Apalagi zaman pandemi COVID. Ini tentu akan sangat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, baik sistem kekebalan tubuh yang skala maupun sistem kekebalan tubuh kita yang niskala. Nah, yang kira niki perlu kita pedomi bersama-sama bagaimana caranya mengatur pola hidup kita. Yang tahu diri kita seperti apa adalah diri kita. Saya sering katakan itu. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan hari ini kan hanya sebatas ya tool ya kita bisa ikuti. Ya, kemudian kalau kita lakukan dengan penuh disiplin, kuncinya adalah disiplin, sadhana. Jadi sadhana yang menjadi penting. Makanya kita selalu berbicara dalam dunia pekerjaan, Anda harus disiplin. Tidak hanya disiplin bekerja on time, tapi juga disiplin mengelola diri kita. Kalau saja kita bisa makan 3 kali sehari secara disiplin, kita juga mestinya bisa melakukan kegiatan rohani secara disiplin. Jadi ada 4G, ya, Gangga, membaca, kita disiplin. Ya saya terus terang aja sampai hari ini, ya saya sudah berjanji juga memberikan asupan bahwa setiap pagi, paling tidak saya membaca 5 sloka Bhagavad Gita, sloka Sarasmus saya apa saja. Paling tidak untuk memberikan
asupan rohani bagi kehidupan saya. Walaupun saya nggak katakan apa sih manfaatnya, saya hanya membaca saja. Ya, tapi saya memiliki keyakinan bahwa jangan salah Bapak Ibu sareng sami bahwa ya kitab-kitab suci itu yang disusun oleh para maharsi kita itu di dalamnya setiap kata itu adalah kata-kata penuh karunia. Kata-kata penuh berkah, kata-kata penuh warna nugraha karena langsung diujankan oleh hidup yang dewasa oleh para maharsi kepada kita. Jadi harus diyakini energinya. Saya contohkan, saya pernah sampaikan. Leluhur kita di Bali misalnya. Menyusun misalnya kekawin Arjuna Wiwaha. Diawali dengan kata ambek sang paramarta, kata A, jadi ada huruf A. Jadi ageni. Ya. Itu udah energi yang bahkan tulisannya menjadi huruf adirge. Jadi ageni. Jadi huruf suci dipakai untuk menuliskan. Jadi berarti leluhur kita menyusun kekawin pun penuh dengan pertimbangan kerohanian. Ramayana misalnya, Khana Sira, huruf A juga. Jadi kata-kata adalah kata-kata yang sangat penuh dengan powerful. Makanya di dalam Bhagavad Gita ini kita akan temukan ya, kita yang tidak bisa membaca semuanya separuh saja atau sebagian dari sloka niki sudah akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada diri kita. Kemudian tadi terkait dengan Pak Mangku ya, Pak Mangku Gede Yase gitu ya. Saya kira memang perlu latihan ya Pak Mangku ya. Jadi apa yang Pak Mangku lakukan itu sudah bagus. Nanti perlu juga dicoba. Memang sudah kita bahas minggu yang lalu. Memang sebelum kita mediasi melaksanakan aktivitas kerohanian, kita perlu mencari tempat yang mendukung. Ya ada alasnya agar nggak grounding, tempat yang representatif untuk kita. Tetapi mereka yang sudah maju, dia akan bisa bermeditasi di mana saja. Itu sama seperti halnya kita bisa memuja Tuhan di mana saja, dengan kondisi apa saja. Tetapi ya itu sudah masuk jenana kande. Bagi mereka yang karma kande, dia berpikir, yang itu memuja Tuhan bodohnya gitu. Nah, ya kan itu. Maka orang yang karma kande tentu dia akan mencari tempat yang pas. Ya ke pura, ya ke pelingge, ya di tempat yang sepi, ya ke gunung, ke tepi sungai, ke tepi danau, ke tepi pantai. Karena karma kande, tapi yang jenana kande dia akan memahami Tuhan itu wiapi pake kok ada di mana-mana, dia bisa saja bermeditasi memuja Tuhan di mana saja dengan kondisi apa saja, walaupun ya secara sosial bisa jadi orang itu pengen lemu kenyam-nyaman dini gitu, bisa aja, biarkan saja. Nah, saya pernah katakan kepada Bapak Ibu, saya pernah belajar namanya Topo Gendeng di Yogyakarta. Ya pada saya masih dulu saya Topo Gendeng. Jadi malamnya kita biasa, tapi paginya begitu selesai persembahyangan pagi, kita keluar ke jalanan, berperilaku seperti orang gendeng. Seorang gila, bahkan compang-camping. Niatnya hanya satu, untuk mampu menghilangkan rasa takut. Menghilangkan rasa tidak percaya diri. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu terhadap cacian, terhadap makian orang yang ngenyek kita, membuli kita karena kita jadi orang bodoh, ya kita berhasil. Dan saya pernah melakukan namanya meditasi kapalik. Meditasi kapalik itu saya adalah orang yang penakut dulunya. Ya, saya oleh kakek saya diajarkan meditasi kapalik. Di mana diajaknya? Saya diajak meditasi di Pemuun, Bu. Di kuburan diajak. Jadi untuk menghilangkan rasa takut terhadap kematian gitu. Saya takut dengan kegelapan. Setiap petang takut. Akhirnya saya diajarkan meditasi namanya kapalik. Diajak bermeditasi di tempat kematian itu ada di kuburan. Ya. Jadi saya kira ini perlu juga ada beberapa teknik-teknik bagaimana kemudian kita melawan. Ya, karena saya kira semuanya bisa. Tinggal sekarang effort kita, mau nggak kita melakukan itu, mau kehidupan seperti apa yang mau kita dapatkan, sebenarnya seperti itu saja. Jadi Bapak Ibu yang kira Nike, yang bisa sampaikan tentu yang tidak bisa menjawab detail ya apa yang disampaikan tadi. Memang kita perlu pertama ya mengelola pikiran kita. Kalau udah pikiran kita arahkan pada hal yang positif, maka pikiran yang positif ini akan mempengaruhi gerak indria yang lain, mempengaruhi karmendria, mempengaruhi budi indria, mempengaruhi panca mahabhuta kita, dan mempengaruhi sukla dan swanitya kita, dan akan mempengaruhi diri kita. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mengontrol pikiran kita, tidak kita selalu bawa keluar, tapi mari kita bersama-sama belajar ya bersama-sama untuk mengarahkan pikiran itu ke dalam. Yang kira nih yang dapat yang sampaikan Bapak Busana Sami matur suwun. Nggih, durusang yang Kariwenten. Ya, sesuai Pak Mangku, ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Ya Pak Mangku, kalau nggak ada mungkin kita tutup Pak Mangku. Udah jam 1:30 Jakarta dan 2:30 Bali atau Lombok juga Pak Mangku. Silakan Pak Mangku. Ya.
Baik, Bapak Ibu sareng sami, tiang kira diskusi kita hari ini sangat menarik dan sangat dalam dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita kalau ya, apa yang kita diskusikan ini kemudian paling tidak kita bisa praktekkan, tidak seluruhnya, ya 1, 2, mulai dari sekarang kita perlu kemudian untuk merestart, merecharge diri kita dengan cara-cara yang lebih baik bagi kehidupan kita yang lebih sehat, lebih rahayu tentunya. Ya, Bapak Ibu, demikian yang dapat yang sampaikan. Rahajeng, sehat, sami rahayu, yang senang dengan video Parama Santi. Om Santi, 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 Om Suksema. Semua pemangku. Sami-sami. Ya, izin Bapak Ibu yang belum absen, izin aku untuk absen. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewo. Ya, sama-sama Pak Komang. Suksema Pak Dewo, tanggal sareng sami nggih. Ya, semua Pak. Sama Pak Dewo, Pak Mangku, yang mau pamit, yang